Jika kirim pahala sampai kepada mayit, apakah kirim dosa juga sampai kepada mayit? Jawabnya tidak. Mengapa? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin kita sudah menjawab tentang sampainya kiriman hadiah pahala bacaan Al-Quranul Karim kepada mayit dengan dalil akli, dalil akal, bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya HP yang benda mati. Sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan ada benda mati seperti HP, tetapi mampu mengirimkan suara, tulisan, gambar, video, dan yang lain-lain. Kirim hadiah pahala bacaan kepada mayit adalah sampai dengan bukti dalil akli atau dalil akal adanya teknologi HP. Benda mati yang bisa menyampaikan kirim tulisan, gambar, suara, dan video kemanapun. Kemudian ada yang iskal bertanya, jika kiriman hadiah pahala sampai kepada mayit, maka kiriman hadiah dosa-dosa sampai kepada mayit juga dong? Jawabnya tidak. Tidak, karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Kiriman hadiah pahala sampai, tetapi kiriman dosa tidak akan sampai kepada mayit, karena Allah sayang, Allah rahmat kepada hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya masih kurang terima saja begitu ya. Maka dosa-dosa spam, dosa spam loh ini ya, dosa kiriman, sudah diblokir oleh Allah. Nah begitu, istilahnya kan pakai dosa spam. Spam itu kan orang yang ngirimkan dosa, sudah diblokir oleh Allah. Kecuali teladan dosa yang ditiru oleh banyak orang. Jadi semasa hidupnya misalnya dia membuat contoh perbuatan jelek, kemudian perbuatan jelek atau buruk itu ditiru oleh banyak orang beranak pinak terus menerus, maka dosa teladan yang ditiru oleh banyak orang itu akan sampai kepada mayit dengan sendirinya tanpa ada yang ngirim begitu, karena memang dia yang berikan teladan semasa hidupnya. Adapun dasar-dasar dalil naklinya, dalil nakli adalah dalil yang dinukil atau diambil dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis yang sahih. Maka diantaranya adalah ad-dalilu al-awalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil dari Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat ke-164. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah akan berusaha kullu nafsin, oleh setiap jiwa, illa 'alaiha, kecuali akan menimpa usahanya itu kepadanya sendiri, apapun yang diusahakan, baik itu suatu amal yang soleh maupun suatu yang dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru, dan tidak akan menanggung dosa, waziratun, oleh orang yang berdosa, wizra ukhra, pada dosanya orang lain. Jadi jelas, tidak akan menanggung dosa oleh orang yang berdosa pada dosanya orang lain. Apalagi dikirimi dosa yang nggak akan sampai. Dosa itu wujudnya spam. Spam itu sudah diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian ad-dalilu ats-tsani, dalil yang kedua, al-haditsu as-sahihu, yaitu hadis yang sahih. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memberikan teladan baik fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, dengan teladan yang baik, fa'umila biha ba'dahu, lalu teladan baik itu akan diamalkan, ditiru oleh banyak orang setelah dia mati, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dicatat
lahu baginya diaman, mithlu ajriman yaitu terhadap ya semisal pahalanya orang-orang amila biha yang beramal biha pada sunatan hasanatan, wala yanqusu min ujurim syai'un dan tidak akan mengurangi min ujurihim dari pahala-pahala mereka syai'un oleh sesuatu pun. Jadi kalau ada orang yang sudah mati saat hidupnya dia memberikan teladan yang baik, kemudian teladan yang baik itu ditiru oleh banyak orang, maka selama dia mati ini tanpa ada yang ngirim, maka akan sampai dengan sendirinya kebaikan-kebaikan itu kepadanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang berikan teladan di dalam Islam sunnatan sayyi'atan dengan teladan yang jelek, yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, lalu teladan yang buruk itu diamalkan, ditiru, dilakukan setelah dia mati, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka akan dicatat, dikirim kepadanya ini ya, dengan sendirinya maksudnya, maka akan sampai kepadanya dosa-dosanya orang yang berbuat, yang beramal pada sunnatan sayyi'atan, pada teladan yang buruk itu. Wala yanqusu min auzarim syai'un, dan tidak akan mengurangi dari dosa-dosa mereka syai'un oleh sesuatu pun. Jadi kalau orang itu semasa hidupnya dia memberikan teladan-teladan, contoh-contoh yang buruk, saat dia sudah mati teladan-teladan buruk itu ditiru oleh banyak orang, ditiru ya, ditiru itu artinya ya dilakukan apa yang dia kasih telontoh teladan itu, maka tatkala dia mati akan dengan sendirinya dosa-dosa itu akan masuk kepada dirinya, akan ditanggung padanya tanpa ada yang ngirim, dengan sendirinya itu, karena dia menanam kebaikan akan menuai kebaikan, menanam keburukan akan menuai keburukan. Akhrajahu Muslimun, nomor hadis 117. Kemudian ad-dalilu ats-tsalitsu, dalil yang ketiga, al-haditsu as-sahihu, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah dibunuh terhadap jiwa dzulman dalam keadaan zalim, illa kana 'ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha, melainkan ada atasnya anak Nabi Adam yang pertama yaitu Qabil, kiflun, oleh tanggungan min damiha, dari darahnya jiwa, li'annahu awwalu man sanna al-qatla, karena sesungguhnya dia Qabil awwalu man sanna, yaitu pertama kalinya orang yang berikan teladan al-qatla, pada pembunuhan. Jadi Qabil itu karena telah membunuh Habil, maka kalau ada orang yang terbunuh dalam keadaan zalim setelahnya, Qabil mendapatkan dosa-dosanya. Karena apa? Qabil telah memberikan teladan pembunuhan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.